Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Deswi Pratama dengan NIM 2023 31014. Video ini merupakan penugasan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah kecerdasan buatan dari kelas E. Yang pertama yang dibahas itu pada soal meminta mencari simulasi perhitungan manual pengguna salah satu teknik pencari. Dan kita diberi beberapa pilihan algoritma untuk mencari rutenya, dan ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama itu initial state adalah kampus ITPLN, kemudian goal state dan rute, lalu tentukan moda transportasi, tetapkan biaya dan waktu perjalanan, lalu buatlah program berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan untuk pembahasan soal nomor 1, langsung saja, yaitu di soal nomor 1 kita membahas simulasi penentuan rute, di mana initial state sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kampus TPLN, dan goal state dan rute. Pada goal state-nya, di sini saya menetapkan stasiun Bogor, dan pada rute yang dipilih seperti yang pada gambar ini. Di sini terdapat beberapa stasiun dan beberapa jalur yang bisa dipilih. Namun karena saya menggunakan algoritma uniform cost search, maka di sini perhitungannya melalui harga termurah, di mana kita menetapkan harganya itu untuk per stasiun itu 3.000, sedangkan dari stasiun Manggarai ke stasiun lain terdekatnya itu 4.000. Ini merupakan jalur yang sudah dipilihnya. Yang pertama kita start dari ITPLN, kemudian ke stasiun Rabuaya, kemudian ke stasiun Duri, lalu ke stasiun Tanah Abang, lalu ke stasiun Citayam, dan terakhir sampai di goal state kita, yaitu stasiun Bogor. Moda transportasi yaitu menggunakan kereta api atau KRL. Kemudian biaya dan waktu perjalanannya yaitu 15, untuk biayanya itu Rp15.000, yang dimana dia melalui 5 stasiun dan tidak melalui stasiun Manggarai, maka masih 5.000 per stasiunnya. Maka untuk harganya itu 15.000. Dan untuk waktu perjalanan sendiri per stasiun ini waktunya itu 5 menit. Sedangkan dari stasiun Manggarai ke stasiun terdekatnya itu 6 menit. Karena kita tidak melewati jalur di stasiun Manggarai, maka waktu per stasiunnya tetap 5 menit yang kita makan. Jadi waktu yang termakan dalam perjalanan yaitu 25 menit. Lalu kita langsung ke soal yang nomor 2. Kemudian untuk program berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan programnya. Yang pertama kita memanggil library dari head picture dulu. Lalu sini penyusutan grafnya mulai dari nama grafnya, kemudian tetangganya atau neighbornya, kemudian biaya, lalu waktu. Di sini kita melakukan pemrosesannya, lalu kita menjalankan proses dari TPLN ke stasiun Bogornya, dan akan menampilkan output seperti ini. Ini untuk program nomor 1. Kita langsung ke soal nomor 2. Yang buatlah simulasi perhitungan manual dari algoritma Minimax dan Alpha Beta Planning dengan ketentuan minimum depth adalah 4 dan minimum cabang ada 2. Buat program dari simulasi berikut. Mungkin kita langsung membahas yang A ya. Dan yang telah saya susun, perhitungan manual algoritma di soal nomor 2 yaitu mencari simulasi Minimax dan Alpha Beta Planning. Yang dimana pertama itu saya akan menentukan simulasi perhitungan manualnya, di mana simulasi menggunakan pohon permainan dengan kedalaman minimum 4 dan cabang minimum 2. Kemudian kita akan membuat pohon biner dengan nilai pada level terdalam, lalu nilainya akan dipropagasi ke atas menggunakan algoritma Minimax dan Alpha Beta Planning. Dan value yang saya tetapkan di sini yaitu 4, 2, 23, 62, dan 81. Ini untuk struktur pohonnya yang telah saya buat. Seperti ini. Ini untuk struktur pohonnya. Dan untuk perhitungan minimax-nya seperti ini, yang dimana itu kita akan memperbandingkan jika dia berada di posisi max, posisinya itu dari yang paling atas yaitu max, kemudian min, kemudian max lagi, kemudian min. Di sini maka kita mencari untuk nilai max-nya yaitu mencari nilai tertinggi.
Yang dimana di sini nilai tertinggi 4, maka kita masukkan 4. Di sini nilai tertinggi 3, maka kita masukkan 3. Di sini nilai tertingginya 6, maka kita masukkan 6. Dan di sini nilai tertinggi 8, maka kita masukkan 8. Lalu memasukkan nilai min ke baris nomor 2 ini. Yang dimana kalau kita memasukkan nilai min, tentunya kita memasukkan nilai yang lebih kecil. Dan di sini di antara 4 dan 3, karena 3 lebih kecil, maka saya memasukkan nilai 3 ke sini. Dan di bagian sini karena nilai 6 lebih kecil dibanding 8, maka saya memasukkan nilai 6 di sini. Lalu untuk perbandingan kembali, kita memasukkan nilai max-nya, yaitu nilai tertinggi. Dimana nilai tertingginya adalah 6. Itu prosesnya. Lalu untuk alpha beta running-nya, dimana sini karena menggunakan algoritma seperti tadi, jadi progres dimulai dari node akar atau max yang mengevaluasi anak pertamanya dari kiri ke kanan. Anak dari node min pertama mengevaluasi nilai 4 dan 2, menghasilkan nilai 4 maksimum. Kemudian node min membandingkan hasilnya dengan anak keduanya yang menghasilkan maksimum 3. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka node min menyimpan nilai 3 sebagai hasil akhirnya. Yang di sini. Lalu kemudian node akar mengevaluasi anak kedua, yaitu node min kedua. Cabang pertama dari node min ini mengevaluasi nilai 6 dan 2 dan menghasilkan maksimum 6. Karena 6 lebih besar dari 3, maka nilai yang disimpan sementara itu adalah nilai yang disimpan sementara. Lalu prosesnya lanjut ke anak kedua dari node min ini dan yang menemukan nilai maksimum 8. Namun saat hendak mengevaluasi cabang terakhir dengan nilai 1, dilakukan pemangkasan atau yang kita bahas yaitu alpha beta running-nya. Pemangkasan atau running. Karena hasil evaluasi tidak akan memengaruhi keputusan akhir, maka kita tidak melakukan operasi atau eksekusi pada bagian ini. Kayak langsung disidang saja. Dan hasil akhir dari pencariannya yaitu adalah 6 juga, yaitu nilai terbaik yang bisa digapai oleh pemain max. Teknik alpha beta running terbukti mengurangi jumlah node yang harus dievaluasi tanpa mengubah hasil akhir dari algoritma minimax, yang dimana di sini kita hanya menggunakan 7 karakter saja, dimana karakter satunya tidak kita gunakan karena sudah kita running atau kita pangkas prosesnya. Kemudian untuk program dari simulasinya itu seperti ini. Di sini untuk pemrosesannya, di sini untuk pemrosesan maximizing dan di sini minimax. Yang dimana sini beta runningnya, sedangkan di sini alpha runningnya. Dan untuk outputnya hanya menampilkan seperti ini saja. Hasil akhir min-max atau dan alpha beta running yaitu 6. Mungkin itu saja penjelasan dari project atau penugasan ujian tengah semester kecerdasan buatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.